Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu dari kalangan hakim, baik peradilan umum maupun peradilan tun yang hadir, bapak ibu dari Komisi Informasi Pusat maupun daerah, para panitia. Pertama-tama saya mengucap terima kasih telah diundang, diminta untuk berbagi informasi. Kebetulan saya sendiri terlibat di sini karena dalam kedudukan saya pertama sebagai wakil koordinator tim pembaruan peradilan, karena produk-produk yang ditandatangani oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung adalah merupakan satu program pembaruan di peradilan. Kemudian juga saya diajak Pak Joko mendampinginya. Pak Joko adalah Ketua Kelompok Kerja Akses Informasi. Jadi ini termasuk program-program akses informasi, akses keadilan, ya. Akses ke keadilan. Jadi ada Pokja akses keadilan, ada Pokja manajemen perkara, ada Pokja diklat. Ya. Jadi Pak Joko adalah Kelompok Kerja Akses Keadilan yang dipercaya oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk menghasilkan produk-produk dalam bentuk permaka, dalam bentuk putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan akses keadilannya. Dan saya diminta oleh Pak Joko mendampingi selaku wakil pokjanya, wakil pembuatan perma ini, baik perma SK perma 2 2012 ya, 2011 ya, dan SK 1/144, dan terakhir yang kata Pak Joko tadi kita dengar bersama sudah ditandatangani satu lagi produk yang disebut pelayanan publik atau service charter. Jadi itulah peran saya, sedikit mungkin bisa berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun peserta pelatihan ini agak katakanlah beragam, ada dua gitu. Yang akan saya sampaikan kan tidak khusus mengenai perma penyelesaian sengketa yang menjadi minat dari kalangan Bapak-bapak Komisi Informasi. Bapak-bapak dan Ibu dari Komisi Informasi pasti tidak berminat mendengar tentang SK 1/144, karena itu adalah dapurnya Mahkamah Agung, dapurnya lembaga peradilan. Mereka sangat antusias sekali mendengar tentunya bagaimana pembahasan penyelesaian sengketanya, karena itulah yang menjadi tugas pokok mereka juga ya. Nah, jadi tapi mohon maaf karena nanti ada bagian-bagiannya, ada Pak Supandi dan Pak Sultoni ya, dan tentu narasumber dari kalangan pihak-pihak tim pembaruan, ini kan kawan dari LSM yang mendraft sebenarnya ya. Jadi yang mendraft produk-produk itu yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung adalah didraft dulu oleh kawan dari civil society, kemudian dibawa ke Pokja. Pokjanya tadi dipimpin oleh Pak Joko, saya wakil, kemudian ada Pak Sultoni, ada Pak Supandi, Pak Paulus juga sebenarnya, ada Pak Setiawan, ada Pak Kadar Slamet ya. Setiawan mewakili peradilan umum, Pak Kadar Slamet mewakili peradilan tun. Jadi saya yang dapur Mahkamah Agung yang sebenarnya mungkin sudah lebih dahulu hadir daripada perma mengenai sengketa informasi ya. Bapak Ibu tentunya kalangan hakim tentu walaupun saat ini tidak semuanya hadir adalah menjabat pimpinan, tapi saya kira pada suatu saat akan menjadi pimpinan, maka ini penting juga untuk dipahami, diketahui, jangan hanya diserahkan kepada panitera, tapi kemudian Bapak Ibu yang kelak akan menjadi apakah ketua PT, apakah ketua PN, TUN misalnya. Ini tentu perlu ada semacam kewibawaan untuk memastikan bahwa apa yang sudah dihasilkan oleh Mahkamah Agung itu dilaksanakan ya. Yaitu keterbukaan pada diri kita sama soal lembaga peradilan. Selain karena amanah undang-undang, juga karena sudah ada peraturan operasional di lingkungan peradilan, yaitu SK 144 strip 144. Tadi sejarahnya sudah disinggung oleh Pak Joko bahwa kenapa 144, karena memang nama nomor 144 itu sudah membumi, sudah kadung populer karena dibuat sejak zaman Pak Bangir, maka supaya ini diingat oleh kita semuanya warga peradilan, maka dipakai juga 144. Satunya itu karena ditandatangani di Januari 2011. Jadi tidak mungkin pula nomor 144
sudah hadir, sudah ada di awal tahun. Nah, jadi itu idenya Pak Tumpal juga, selaku ketua, gimana caranya ya pada saat kita ingin melestarikan nomor 144, tapi justru kita selesai tugasnya di awal tahun 2011. Nah, kita buat sajalah satu strip 144. Jadi satunya itu murni tahun 2011, 144-nya adalah melestarikan nomor yang dianggap nomor ajaib tadi itu. Jadi tadi sebagai sudah dijelaskan, ini sebenarnya kan SK 144-nya adalah penjabaran, karena perintah undang-undang KIP itu semua lembaga negara tanpa kecuali harus melaksanakan keterbukaan informasi, dan karena undang-undang KIP itu terlalu umum, maka perlu penjabaran lebih lanjut oleh masing-masing institusi negara, ya, lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk pengadilan. Nah, lanjut Bu, nah, ini juga masih umum. Saya ingin langsung saja masuk karena waktunya singkat ya, mengenai jenis-jenis informasi. Nah, yang paling krusial tentu adalah karena kekhasan lembaga kita. Ini mohon maaf KIP, termasuk juga mungkin KIP walaupun bukan pengadilan tapi kan SMI pengadilan ya. Kategorisasi informasi yang wajib ya tersedia. Jadi ada kategorisasinya seperti yang di dalam undang-undang. Kategorisasi informasi wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan, informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Mahkamah Agung, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik, informasi yang dikecualikan. Nah, kalau untuk informasi yang wajib diumumkan itu kayaknya tidak begitu berat ya, tidak sulit karena ini mungkin sudah kita lakukan. Misalnya ada profil kan, pelayanan dasar pengadilan itu apa gitu ya. Nah, prosedur beracara, biaya ini sudah diatur. Nah, yang agak menjadi krusial yang selama ini menjadi perdebatan kita adalah kategorisasi informasi yang ketiga ini. Ketiga, terus Mbak. Lanjut aja di slide yang terus lagi terus masih terus. Yang ketiga itu wajib mengusaha. Ya, lanjut ketiga, yang kategori informasi yang ketiga. Ini. Nah, ini. Informasi tentang perkara dan persidangan. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan baik yang telah BHT maupun yang belum BHT itu bisa diakses oleh publik. Nah, ya. Bisa diakses oleh publik. Ini yang membedakan dengan SK yang lama. Kalau SK yang lama yang ditandatangani Pak Bagir itu hanya untuk yang belum BHT hanya 4 atau 5. 4 jenis perkara, yaitu tipikor, illegal logging, human trafficking, narkoba. Nah, kalau itu belum BHT tapi boleh diakses. Selebihnya harus BHT, baru dapat diakses oleh masyarakat. Sekarang lebih memberikan beban dan tanggung jawab yang lebih berat kepada kita lembaga peradilan, karena semuanya bisa dilihat walaupun belum BHT. Orang boleh membaca, mengomentari, gitu ya. Dalam rangka mengomentari itu dia bisa membaca, maka kita berikan. Tidak ada alasan bagi kita menyatakan wah ini belum BHT. Sebab sekarang sudah dipersempit, pengecualian itu nggak ada lagi. Kalau dulu ya pengecualiannya untuk BHT hanya 4 perkara, jenis perkara tadi. Sekarang semuanya. Nah, tidak ada pengecualian. Informasi, kemudian informasi ke buku register, data statik dan seterusnya, tahapan suatu perkara dan proses penanganan perkara, laporan penggunaan biaya perkara. Nah, inilah yang menjadi beban kita tentu Bapak Ibu, baik sekarang mungkin belum sebagai saya tentu ada yang jadi pimpinan pengadilan ya, tapi kalaupun tidak tentu harus bisa memberikan warna kan gitu, memberikan pengaruh agar visi kebebasan informasi ini terlaksana di lingkungan Bapak Ibu sekalian ya, di pengadilan pada turun. Nah, di sini. Kemudian berikutnya ini informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan. Ini juga hal krusial bagi kita karena ini kan artinya kinerja kita yang tidak bagus, sebagian kolega kita mungkin yang dilaporkan segala macam itu bisa diakses oleh publik gitu. Dan ini sudah dilakukan memang oleh pimpinan Mahkamah Agung tiap tahun kan, dalam laporan tahunan itu ada sekian orang ditegur, sekian orang kena tindak diskriminasi. Nah, ini juga satu perubahan yang mendasar bagi kita bahwa persoalan-persoalan atau ketidakdisiplinan di antara kita itu dicantumkan dalam laporan dan bisa diakses oleh masyarakat. Tentunya maksudnya bukan untuk menghina sekiranya, untuk mempermalukan rekan-rekan kita karena tetap pakai ada
apa namanya akronim singkatan-singkatan ya identitasnya, tapi untuk memperbaiki lembaga kita ini kita semuanya agar tentunya kalau dapat semakin lama tahun ke depan 2030 nggak ada lagi yang tercantum di dalam laporan itu bahwa ada yang kena tindakan disiplin. Tapi sekarang ini termasuk hal yang bisa diakses. Jadi kalau seseorang kayak saya diadukan, kemarin kan diadukan oleh Masyarakat Transparansi Internasional ya, MPI, masyarakat PI. Ya, putusan kami berlima. Nah, ya gitu kan. Itu bisa saja bagaimana tindak lanjutnya gitu ya. Maka menjawab adalah pimpinan gitu. Saya Pak Paulus dan Ibu Renata, Pak Supandi ya. Nah itulah sekarang memang sudah zamannya begitu, suka tidak suka sebagai warga peradilan kita selalu disoroti dan laporan resminya pun itu terbuka seperti yang dimasukkan dalam kategorisasi informasi yang wajib sesaat dan dapat diakses oleh publik. Kemudian kalau yang berikutnya ini saya kira tidak masalah, ini sudah jauh sejak zaman Pak Bagir kita lakukan ini. Jadi dokumen-dokumen draft perma, draft SK itu kan selalu membuatnya melibatkan masyarakat madani, civil society, kawan-kawan. Jadi kalau ini sudah oke, tidak terlalu krusial ya kan, karena mereka juga diikutsertakan. Bahkan misalnya blueprint 2010-2035 itu membuatnya juga melibatkan seluruh LSM. Jadi ada mewakili mass media, waktu ada dari kalangan LSM ya. Jadi sudah memenuhi syarat ya, bahwa kita ini sudah terbuka. Jadi kebijakan, peraturan, hasil penelitian itu haruslah bisa diakses oleh publik. Kemudian kategorisasi informasi yang dikecualikan. Baca Bu Yosi, ya. Ini mungkin nanti akan didalami, tapi kalau menurut pandangan saya hampir tidak ada informasi yang dikecualikan, ya. Artinya semua informasi yang kita pegang, yang kita maksudnya adalah lembaga peradilan itu bisa diakses oleh publik. Misalnya dapat menghambat proses penegakan hukum, itu kayaknya di kepolisian, dalam lembaga penyidikan atau di KPK atau di kejaksaan. Tapi kalau pengadilan kan begitu sidang dibuka, nyatakan terbuka untuk umum, maka sudah menjadi sudah dapat diakses oleh publik. Jadi rasa-rasa, tapi secara mendalam nanti fasilitator lainnya akan mendiskusikannya dengan Bapak Ibu sekalian beserta apakah memang ada nggak pengecualiannya. Ya. Kecuali yang tentunya sifatnya surat-surat tertentu yang ditandatangani oleh pimpinan, ya itu ada. Misalnya perintah nasihat presiden kepada Ketua Mahkamah Agung, nah itu mungkin ada hal atau surat memo-memo tertentu ya. Tapi secara umum hasil kerja kita yaitu proses kerja kita itu harus terbuka untuk umum. Apalagi di tingkat pertama dan ya lebih sekali. Kalau di Mahkamah Agung mungkin proses musyawarahnya masih tertutup. Ya. Kemudian saya ingin lanjut ke pengelola informasi di lingkungan peradilan. Jadi ada pertama ada atasan di sini. Saya kira atasan adalah ketua pengadilan dan wakil dari pimpinan di sini. Kemudian ada PPID. PPID adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kemudian ada penanggung jawab informasi, tidak ada petugas informasi. Penanggung jawab informasi ini bisa ada di berbagai tempat ya. Sedangkan petugas informasi ini adalah yang membantu PPID. Kalau di tingkat Mahkamah Agung, tadi Bu, yang ditabel itu, tabel ya. Nah, di tingkat Mahkamah Agung dibagi dua, informasi yang berkaitan dengan perkara, maka atasannya adalah yang berkaitan dengan perkara adalah panitera Mahkamah Agung. Jadi informasi-informasi yang berkaitan dengan perkara adalah panitera Mahkamah. Informasi peradilan yang tidak terkait dengan perkara atau dengan perkara adalah sekretaris Mahkamah Agung.
itu yang menjadi atasan PPID. Kalau di pengadilan tingkat pertama adalah pimpinan pengadilan, berarti ketua dan wakil ketua. Dulu ketika membuat SK ini juga terjadi perdebatan apa enggak kita bagi saja. Jadi ketua khusus mengelola pada umumnya, tapi wakil kita minta ditugasi untuk khusus memastikan SK ini berjalan. Jadi disebut wakil ketua. Tapi kemudian terjadi ada keberatan lagi, tidak. Ketua juga harus punya tanggung jawab, maka disebutlah pimpinan pengadilan. Berarti kedua-duanya diharapkan memastikan agar SK 1/144 ini berjalan di lingkungan peradilan. Begitu juga di kalau di di pengadilan agama dan militer juga adalah pimpinan pengadilan. Kemudian PPID-nya, ya, kalau di peradilan umum itu pansek karena masih dirangkap, ya. Sedangkan di pengadilan agama militer itu dipisahkan. Kalau yang perkara adalah panitera, non perkara adalah sekretaris atau KTU. Di tingkat Mahkamah Agung, PPID-nya adalah Kepala Biro Hukum dan Humas. Ini yang melayani. Kemudian petugas informasi adalah panitera muda hukum, karena dianggap dengan telah di beberapa perubahan undang-undang di mana pengadilan tidak lagi mengawasi misalnya profesi notaris, ya, maka dianggap tugas dari panitera muda hukum ini lebih ringan. Oleh sebab itu dia diberikan tanggung jawab untuk sebagai petugas informasi yang akan membantu PPID. Jadi diharapkan Bapak Ibu dari pengadilan agar memastikan panitera muda hukum ini adalah sebagai petugas informasi yang membackup sebagai ujung tombak dari PPID. Jadi kalau PPID-nya adalah pansek. Kalau di pengadilan agama juga dan militer juga panitera muda hukum. Di Mahkamah Agung juga disebutkan antara KUBAP data dan pelayanan informasi, ya. Di bawah BUA juga dekat dengan Humas. Kemudian penanggung jawab informasi itu menyebar, gitu, ya. Kalau misal perdata mungkin di panitera muda perdata, pidana di pidana, oleh sebab itu disebut penanggung jawab informasi, ya. Jadi pimpinan unit kerja setingkat eselon 4 di lingkungan peradilan umum dan tun. Nah, itu strukturnya. Nah, dengan mengetahui ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, yang terutama dari para hakim, bisa memastikan di lingkungan kita masing-masing apakah mereka ini yang kita harapkan bekerja dapat bekerja dengan baik. Kemudian soal isu juga yang menjadi masalah, ya, yang perlu kita ketahui adalah soal biaya peroleh informasi. Karena ada kasus misal seorang panitera di kalau nggak salah di lingkungan peradilan tinggi Banten itu diadukan karena dianggap double charge, gitu, ya. Nah, ini juga isu yang sangat krusial. Ya, jadi intinya sebenarnya pemohon informasi lah yang harus menanggung biaya. Dia punya hak, tapi dia punya kewajiban. Nah, masalahnya bagaimana kalau informasinya itu mau diminta dalam bentuk hard copy, sedangkan hard copy-nya itu satu misalnya, dan itu kemana? Betul tidak ada pula mesin fotokopi di luar. Nah, inilah jadi yang jadi masalah itu yang terjadi. Ya, tapi pembuat SK ini menyatakan maka kalau memang harus dikopi di luar, maka yang membawa adalah petugas. Jadi biaya transport petugas dari kantor pengadilan ke mesin fotokopi itu ditanggung oleh pihak pemohon. Tapi bagaimana kalau banyak, ya, banyak bolak-balik, ya, banyak orang yang akan meminta terhadap dokumen yang sama. Nah, inilah yang jadi masalah. Oleh sebab itu kita menganjurkan sebaiknya memang semua dokumen sudah ada elektronik dokumennya. Jadi kita tidak perlu memberikan dalam bentuk kopi, hard copy. Tapi silakan para pemohon itu menguploadnya di komputer yang sudah disiapkan khusus itu. Itu lebih mudah daripada bolak-balik ke mesin fotokopi. Saya kira itu hal-hal krusial yang perlu saya sampaikan. Selebihnya nanti teknis bisa dibahas, misalnya ada jenis perkara tertentu
yang dibatasi bahwa identitasnya harus dikabulkan dan seterusnya ya. Itu akan, saya kira fasilitator akan lebih mendalami. Tapi hal-hal yang muncul di dalam pembuatan perma seperti itu, mungkin ada yang masih lupa saya ya. Untuk permanya, oh gitu. Karena ini akan didalami, ya. Yep. Nah, saya hanya juga misalnya ya dalam permanya, soal perma adalah ada muncul memang kesulitan karena pembuat undang-undang itu sendiri entah bagaimana menggunakan terminologi yang menyulitkan kita juga, membuat kita bingung. Misalnya yang menjadi perdebatan juga sekira sudah disinggung. Ya, ini saya kira tadi sudah disinggung. Kalau pertama istilah badan publik, ya, badan publik negara dan badan publik selain negara. Nah ini kita jabarkan, tadi sudah disinggung oleh Bu Yosi, ya. Jadi disebutkan bahwa kalau badan publik negara itu menjadi kewenangan TUN. Ya. Sedangkan badan publik selain negara adalah menjadi kewenangan peradilan umum. Sekarang siapa sebenarnya yang harus tampil apabila pihak tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi? Nah, ini yang waktu itu. Apakah prosesnya kalau dilihat dibacanya kan gugatan diajukan, pihak yang tidak puas terhadap Komisi Informasi mengajukan gugatan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak diterimanya putusan, menggunakan gugatan. Tapi ada kata-kata 14 hari. Ini kayaknya banding gitu kan. Tapi katanya gugatan. Kalau gugatan bagaimana kalau misalnya yang tidak puas itu adalah badan negara? Ya, badan publik negara. Nah, siapa yang jadi termohonnya? Nah, gitu ya. Apakah Komisi Informasi? Atau siapa? Kalau Komisi Informasi adalah badan negara juga. Kalau dia itu kok seperti negara, aparat negara menggugat aparat negara, tidak tempatnya di peradilan TUN. Nah, oleh sebab itu tadi bilang ini harus baca dibanding karena ada kata tanpa besar. Tapi bilang tidak, karena diajukan di tingkat pertama. Kalau gitu ya keberatan saja, mirip-mirip dengan KPU, ya. Jadi keberatan. Walaupun undang-undang menggunakan istilah gugatan. Jadi kita membaca sendiri, jadi memang DPR-nya yang begitu gitu kan. Jadi harus, oleh sebab itu definisinya di pertama kalau salah itu kan gugatan adalah keberatan, gitu ya. Jadi secara akademik memang agak aneh juga, ya. Tapi karena kita mengalami kesulitan, ya. Kemudian ya tadi muncul pendapat tadi juga, apakah kemudian KI, Komisi Informasi ini akan menjadi pihak seperti KPPU kan menjadi pihak juga dia. Nah, jadi dia mempertahankan putusannya. Tidaklah, karena beda. Kalau KPPU dia kan memang dia punya kewenangan investigatif dan sekaligus mengadili. Kalau KI kan enggak. KI ada pemohonnya orang lain gitu kan. Jadi tidak. Akhirnya disepakati walaupun putusan KI yang dijadikan sumber pengajuan keberatan di pengadilan, tetapi KI tidak sebagai pihak. Jadi mirip dia pengadilan di tingkat pertama kayak gitu ya. Namun dalam beberapa hal dia bisa dihadirkan gitu ya. Ada satu pasal ya, pasal berapa itu ya dalam hal tertentu. Itu satu masalah ya. Kemudian soal bagaimana kalau masyarakat menjauh di sana. Kemudian yang diminta adalah bisa di Jakarta lembaganya. Kalau terjadi perselisihan sangat jauh. Nah ini bertentangan juga dengan asas keadilan. Maka ada satu pasal kan itu disediakan saya bahwa bisa diajukan di pengadilan di mana si pemohon tinggal. Kemudian pengadilan di mana tempat pemohon tinggal menyampaikan pada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi si termohon, yaitu badan negara tadi. Karena prinsipnya adalah keberatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya mencakup si termohon. Jadi intinya kita ingin akses informasi publik ini jangan sampai memberatkan. Itu satu pasal di dalam perma ya.
pasal 5 itu, pasal 5 ya, pasal 5 perma. Kemudian masalah eksekusi ya, ini masalah eksekusi ini juga yang akan didalami. Maka bagaimana eksekusinya orang-orang tun lah waktu itu, Pak Paulus, Pak Supandi memberikan masukan-masukan ya. Dan ini juga memang perma ini, terutama bapak-bapak dan ibu dari hakim pengadilan tun, tidak mirip benar dengan tun, bahkan ini menyimpang, agak-agak beda. Jadi oleh sebab itu nanti jangan dipertentangkan ya, karena kebingungan dengan undang-undangnya, kita buatlah peraturan seperti ini yang kalau dilihat dari prosedur tun itu agak berbeda, tidak seperti ini jadinya. Tapi hari itu disepakati ya, karena ini memang undang-undangnya belakangan daripada undang-undang tun, maka ya sedapat mungkin ini yang dipedomani. Saya tidak begitu jelas bagian-bagian mana yang berbeda dari prosedur tun, nanti bisa didalami ketika Pak Pandi memfasilitasi ya. Eksekusi, nah bagaimana eksekusinya ini kan? Kalau pejabat publiknya diam saja, sudah dimenangkan si pemohon, masyarakat misalnya, tapi diam saja nggak melaksanakan. Nah, ini kembali seperti putusan tun pada umumnya ada mengenai denda, kalau misalnya diumumkan ke orang. Tapi bagaimana denda itu di tun yang umum saja juga katanya belum jalan, ya Pak Dodi. Ya. Nah, gitu. Jadi ya udah kalau gitu. Nah, inilah ini memang pembuat undang-undang. Ada yang bilang bisa dikaitkan dengan pasal pidana. Ada pasal pidana itu kan. Tapi apakah perma? Ada keberatan. Apakah perma ini harus mencantumkan pasal tentang interpretasi terhadap penerapan pasal pidana itu, pasal 52 ya. Apa sampai segitu? Orang perma itu kan sebenarnya hukum acara. Gitu. Nah, akhirnya yang berlaku adalah pendapat yang mengatakan bahwa ini hukum acara tidak boleh memasukkan pasal-pasal yang menginterpretasikan pasal pidana. Pasal pidana itu diinterpretasikan oleh hakim yang nanti kalau ada kasus real. Itulah yang benar. Gitu. Dialah yang berwenang, bukan kita ini. Sebab ini perma kan. Perma bukanlah satu instrumen untuk menafsirkan satu pasal atau undang-undang. Jadi biarkanlah seperti itu. Pasal pidana, pasal berapa? 52 ya? Nah, tolong dibantu. Nah, 52 ya. Iya. Ya. Ya, pasal 52. Ya, badan publik yang dengan sengaja dan tidak menggunakan ini. Seperti itu. Karena polisi ada juga yang bertanya, sudah ada yang mengadukan waktu itu. Ya katanya bagaimana? Ya itu silahkan diproses, nanti hakim yang menangani perkara pidana itulah menafsirkannya. Nah, seperti itu. Jadi jangan dimasukkan ke perma bahwa apabila putusan pengadilan yang menghukum badan publik harus mengeluarkan informasi tapi dia membandel nggak mau, kemudian bisa dituntut. Nah itu jangan begitu. Nggak boleh perma seperti itu. Pandangan menolak perma sebagai memuat interpretasi terhadap penerapan pasal pidana, itulah yang berlaku ya. Saya kira itu hal-hal yang muncul secara detail, mungkin bahannya ada di panitia karena Rifki, Bu Yosi dan Bu Henry ini yang ikut kalau istilahnya memori fun to lifting ya kalau orang Belanda. Jadi penjelasan bagaimana perdebatan itu hangat. Di samping itu ada tekanan waktu. Jadi kita tidak bisa berlama-lama, maka harus diputuskan. Termasuk pasal-pasal eksekusi, via eksekusi, misalnya meniru peradilan perburuhan, misalnya bagaimana caranya. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut. Saya kira, ya untuk tanya jawab, oke. Terima kasih, tapi jangan menanya saja, tapi harus menjawab juga. Saya sudah memberikan backgroundnya ya. Jadi karena Bapak Ibu adalah pelaku di lapangan, mungkin jadi bisa memberikan masukan penafsirannya dengan semangat adalah keterbukaan informasi. Jangan semangat kekonservatifan informasi. Tafsirannya kan gitu. Ya silakan.